Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Gustiawan, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 3 Damar, Kabupaten Lebak. Demonstrasi kontekstual modul 1.1. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan saat ini adalah berkat adanya para pahlawan pendidikan zaman dahulu, Ki Hajar Dewantara, di mana beliau adalah salah satu pendiri adanya perguruan yang namanya adalah Taman Siswa. Di sini saya akan menyampaikan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan Raden Mas Suhardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi khususnya Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau menginginkan merupakan sebuah pendiri perguruan taman siswa, di mana untuk menggerakkan masyarakat Indonesia supaya merdeka lepas dari penjajahan dan bisa bebas untuk belajar. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan ada 4. Pertama itu ada trilogi pendidikan, di mana trilogi atau prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing ngarsa sung tulada, yang keduanya ing madya mangun karsa, yang ketiganya tudhuri handayani. Ing ngarsa sung tulada artinya kita sebagai pamok, sebagai among, kita sebagai pendidik harus bisa menjadikan teladan, contoh bagi anak-anak kita, khususnya peserta didik di satuan pendidikan. Ing madya mangun karsa adalah sebagai di mana pendidik meskipun sesibuk apapun sebagai pendidik, sebagai among, kita harus bisa memberikan semangat supaya mereka mau semangat untuk belajar. Adapun sifat-sifat mereka itu, belajar merdeka itu satu, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, mampu menggantungkan dirinya sendiri. Yang kedua, prinsip filosofis dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD itu menuntun anak untuk mencapai kodrat. Tentunya di sini adalah kodrat anak sebagai warga masyarakat, kodrat anak sebagai anggota keluarga di mana mereka tinggal. Pendidikan itu hanya sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Jadi yang paling kuat dasar pondasinya untuk mencapai kodrat anak itu adalah di keluarga. Prinsip yang ketiga yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana saat ini pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka sudah merujuk kepada pembelajaran yang disebut student center. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak-anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk mau belajar. Yang keempat, dari prinsip KHD itu adalah budi pekerti. Budi pekerti menurut KHD adalah watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan sebuah tenaga, di mana budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dan karsa, sehingga bisa menciptakan karya dan tenaga. Jadi apabila siswa peserta didik anak-anak kita tidak dibimbing, ketika mereka tumbuhnya budi pekerti tidak dengan tanpa bimbingan, dikhawatirkan mereka akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan pendidikan menurut KHD tak lain supaya anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak kita, jadi manusia yang merdeka batin, pikir, dan tenaganya. Ya, tugas kita sebagai tenaga pendidik harus bisa meniru, mencoba, mencontoh konsep-konsep dari pelopor pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.